Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini Pak Pet mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak banget yang tanya gimana sih caranya bikin musang itu gemuk kayak si Yuka. Ini dia si Yuka. Apa sih resepnya atau menu makannya? Nah, sekarang Pak Pet mau berbagi resep menu makan si Yuka ya. Gimana si Yuka bisa gemuk kayak gini, guys. Tapi nggak obes itu ya. Si Yuka ini kalau pagi bangun tidur biasanya dia sukanya dibikinin bubur instan, guys. Jadi tiap pagi itu si Yuka terpaksa Pak Pet bangunin karena kalau kalian tahu si Yuka ini kalau nggak dibangunin itu bisa sampai sore nggak bangun sama sekali, guys. Jadi dari pagi sampai sore sampai malam bahkan kalau dia nggak dibangunin buat dikasih makan, nah si Yuka ini biasanya dia cenderung untuk tidur, males-malesan. Dibanguninnya pun dia masih males-malesan. Biasanya kalau pagi tuh ya Pak Pet udah bikinin bubur instan kesukaan dia. Kalau dia sukanya rasa pisang, nah mungkin kalau musang kalian juga suka rasa pisang, kalian bisa kasih rasa pisang atau rasa beras merah atau rasa apa aja sesuai dengan kesukaan musang kalian masing-masing kayak gitu. Nah itu biasanya pagi Pak Pet bikinin bubur instan buat Yuka, terus Pak Pet bangunin. Nah itu biasanya si Yuka tuh belum ini, guys, belum sadar. Waktu pertama dibangunin tuh biasanya dikasih dia masih belum mau. Jadi masih males-malesan gitulah. Jadi Pak Pet harus tunggu beberapa waktu. Pak Pet bangunin pelan-pelan karena kalau banguninnya ngagetin si Yuka ini dia suka bad mood, guys. Dia suka marah-marah, ngambek. Akhirnya dia nggak mau makan gitu. Jadi Pak Pet kalau bangunin si Yuka ini harus pelan-pelan gitu. Oh. Habis itu kalau dia udah sadar, nah tuh baru dia mulai nyium-nyium aroma bubur instannya, terus disitulah dia mulai makan, guys. Dan itu pun kalau kalian tahu, si Yuka ini makannya nggak banyak. Bubur instan tuh ya biasanya kan Pak Pet pakai mangkok kecil tuh bikinnya. Tuh Pak Pet bikin seperempatnya, seperempat mangkok. Itu pun yang dimakan kalau pas lagi rakus itu bisa hampir habis bisa. Tapi kalau lagi biasa aja, nah itu bisa dimakan cuma setengahnya. Tapi kalau lagi males banget nggak mau makan, nah itu biasanya cuma dimakan beberapa kali dijilat gitu dia udah berhenti, guys. Makanya Pak Pet bikinnya cuma seperempat mangkok aja gitu ya. Itu buat antisipasi kalau misalnya dia lagi rakus tuh biasanya hampir habis. Cuman jarang banget kalau dia makan sampai habis, guys. Dan kalau misalnya nih ya Pak Pet bikinin separuh dari porsi yang tadi, kemudian dia lagi rakus, itu kan habis tuh ya, otomatis kan masih kurang. Nah itu Pak Pet bikinin lagi, si Yuka ini biasanya nggak mau, guys. Makanya Pak Pet pasti bikinnya itu ngelebihin meskipun porsinya tuh dikit, itu udah porsi lebih dari si Yuka. Si Yuka ini makannya dikit. Pasti banyak yang nggak percaya dari kemarin-kemarin tuh Pak Pet ditanyain gimana sih si Yuka ini makannya apa sih kok bisa gendut kayak gitu. Si Yuka ini makannya dikit, guys, cuman banyak yang nggak percaya. Makanya Pak Pet bikin video ini ya. Kalian bisa lihat sendiri porsi makannya si Yuka itu seperti apa gitu. Nah setelah si Yuka ini makan bubur instan pagi hari, biasanya habis itu dia tidur, guys. Tidur tuh sampai dibangunin lagi kayak gitu. Jadi kalau kita lagi free, lagi longgar, nggak ada kegiatan, biasanya siang dibangunin lagi buat mainan. Gunanya mainan ini buat apa? Supaya dia itu membakar lemaknya, guys. Sebenarnya Pak Pet tuh nggak pengen Yuka itu gendut banget, itu nggak pengen kayak gitu. Jadi kita harus rajin-rajin ajak musang kita bermain supaya lemaknya kebakar. Akhirnya si musang ini dia nggak terlalu obesitas, guys, kayak gitu. Banyak yang bilang musang obesitas itu lucu, tapi kalau kalian tahu musang yang obesitas itu rawan sekali mati mendadak, guys, karena organ dalam dari si musang itu dia kejepit sama yang namanya lemak. Itulah kenapa Pak Pet sangat tidak menyarankan musang itu untuk obes. Itu kasihan musangnya juga, untuk gerak aja dia susah gitu, guys. Banyak banget resiko-resiko yang akan kalian alami ketika musang kalian itu obes. Kalian bisa lihat kontennya ya, nanti di kalian buka playlistnya di playlist penyakit-penyakit musang dan cara mengatasinya. Kalian lihat di situ, itu adalah beberapa penyakit yang sering kali dialami oleh musang-musang, guys, kayak gitu. Di situ Pak Pet juga kasih gimana cara mengatasi dan menanganinya, guys. Kemudian lanjut di masalah main. Nah kalau siang Yuka main ya, kalau pas lagi Pak Pet nggak ada kerjaan di rumah atau kakak Mio juga nggak ada kerjaan, biasanya kakak Mio yang ngajakin main atau juga Pak Pet kayak gitu. Habis itu setelah main, biasanya Yuka ini karena dia kakinya pendek ya, tuh kakinya pendek, jadi dia main itu nggak bisa lama-lama, guys. Dia main sebentar aja itu udah capek ya.
Mungkin karena badannya yang agak gemuk juga kayak gini, meskipun belum obes, belum termasuk obesitas. Tapi Yuka ini cepet banget capek, jadi kita nggak bisa memforsir terlalu capek karena berbahaya buat kesehatannya juga. Dan ketika dia udah capek, dia bakalan tidur guys. Sampai kapan? Biasanya sampai gelap. Nah kalau udah menjelang maghrib tuh ya, biasanya kan udah mulai gelap. Ini si Yuka biasanya mulai bangun gitu. Itu pun dia kalau nggak terlambat. Kalau terlambat ya bisa sampai gelap banget, bisa sampai malam si Yuka ini tidur guys gitu. Jadi kalau hampir gelap biasanya si Yuka ini kemudian bangun ya. Bangun, nah dia mulai gabut. Dia mulai muter-muter di kandang. Nah, ketika waktu itu biasanya dia ngajakin main lagi guys. Bisa Pak Pet atau Kakak Miao juga yang kadang nemenin dia waktu gabut itu. Nah itu biasanya si Yuka itu lagi aktif banget. Kalau udah hampir gelap tuh biasanya lagi aktif banget. Dan suka gigit-gigit guys. Nah ini juga, musang itu dia kalau lagi gabut pengen mainan, pengen bercanda, itu emang gigit-gigit. Jadi buat kalian yang musangnya jinak tapi suka gigit-gigit, makanya Pak Pet sering kali ya kalau misalnya ada yang sharing nih, Pak Pet musang saya jinak tapi kenapa kalau malam kok suka gigit kayak gitu, pasti Pak Pet itu minta fotonya, foto bekas gigitannya. Kenapa? Karena musang yang gabut itu memang suka gigit-gigit, dan bisa dilihat itu gigit beneran apa enggak ya dari foto lukanya guys. Nah kalau misalnya cuman membekas kan biasanya agak kayak cekung dikit gitu, atau tergores dikit, atau ya istilahnya nggak parah lah, cuman bentol dikit kayak gitu, itu nggak masalah guys. Memang musang itu dia melampiaskan keinginannya untuk main dengan ownernya itu ya dengan gigit-gigit itu. Nah kalau kalian punya musang lebih dari satu, coba deh kalian gabungin dengan musang yang lain ya. Ini asal sama-sama jinak dan terbiasa dari kecil ya. Kalian coba gabungin. Pasti mereka tuh bercandanya kejar-kejaran terus gigit-gigitan guys gitu. Jadi nggak usah aneh kalau musang kalian jinak, tapi ketika malam atau udah gelap, itu dia cenderung bercanda dan gigit-gigit. Kalau selama nggak parah, itu nggak masalah. Berarti dia gigitnya itu cuma bercanda, nggak gigit beneran. Nah kalau musang gigit beneran, tuh biasanya dia sampai bolong guys. Bahkan sampai bengkak, bernanah gitu ya kalau udah parah banget gitu. Nah kalau Papet tapi musang saya gigit sampai luka, lihat lukanya juga guys, karena musang ini dia giginya tajam, taringnya tuh runcing, jadi bisa jadi musang kalian itu nggak sengaja, kemudian kalian kegigit, kaget, ketarik. Nah itu biasanya menyebabkan tangan kalian itu luka atau kegores guys. Jadi kalian harus tahulah mana gigitan yang bener, yang gigitan yang serius, atau gigitan yang cuman bercanda doang kayak gitu ya. Nah itu biasanya kalau udah gelap gitu ya, Yuka itu minta mainan lagi gitu. Nah kalau dikasih makan tuh biasanya belum mau guys. Nah ini meskipun belum gelap, dia suka bercanda nih. Kalian lihat tuh gigit-gigit telinga. Tuh. Nah emang cara bercandanya musang kayak gini. Tuh. Nah gitu guys, jadi Yuka ini nggak mau kalau pas lagi gabut pengen main itu dikasih makan, nggak mau. Biasanya agak malam dikit. Kalau Yuka tuh kebiasaannya setelah Isya biasanya ya, itu dikasih pisang. Pisang pun kalau kalian tahu, satu kadang nggak habis guys gitu ya, kecuali pisang kesukaan dia. Pisang kesukaan dia itu adalah pisang gaji atau pisang kepok ya. Kalau pisang gaji atau pisang burung itu, nah dia biasanya satu buah itu habis, malah kadang bahkan lebih. Tapi kalau kita pakai pisang ijo, pisang Ambon atau pisang Berlin yang kecil itu ya, itu biasanya kalau Berlin tuh biasanya 2 sampai 3 biji dia udah berhenti, udah nggak mau gitu ya, karena nggak terlalu suka. Kalau pisang ijo tuh biasanya tergantung, kalau dia lagi moodnya bagus, sebiji biasanya hampir habis, cuman biasanya nggak sampai habis gitu. Tapi kalau pisang kepok atau pisang gaje itu biasanya sebiji habis guys, kadang kurang. Kalian harus tahu musang kalian itu sukanya pisang apa guys, karena kalau ada yang nanya pisang yang bagus buat musang itu pisang apa, tergantung kesukaannya guys. Meskipun kita bilang pisang yang mahal sekalipun, yang bermerek, yang belinya di supermarket gitu ya, misalnya kita bilang itu pisang bagus, tapi musang kalian nggak suka, nggak mau makan, nah itu sama aja gitu. Jadi intinya pisang apapun selama musang kalian itu doyan, nah itu adalah pisang yang bagus buat musang kalian guys gitu. Kemudian itu adalah makan yang kedua biasanya Yuka, porsinya pun sedikit seperti yang Bapak bilang. Habis itu dia bakalan tidur lagi guys, tidur lagi sampai malam banget, biasanya sekitar jam 10 atau jam 11 biasanya bangun lagi, gabut lagi dia nih minta mainan kayak gitu. Tinggal Pak Pet kalau lagi kosong atau lagi nggak capek biasanya Pak Pet ajak main, kalau enggak ya Pak Pet kasih makan. Nah kalau gabutnya yang malam ini dikasih makan biasanya mau kalau si Yuka guys. Nah kalau malam biasanya Pak Pet ini kasih kepala ayam rebus, itu pun mungkin cuman 1 atau 2 biji aja. Kalau yang tanpa leher ya, kalau yang ada lehernya biasanya 1 aja nggak habis guys. Karena dia udah banyak makan di kulit lehernya ya, jadi 1
kepala itu nggak habis. Jadi kepala sampai leher itu kalau satu nggak habis. Cuman kalau yang kepala doang itu biasanya dia habis sampai 2 kayak gitu. Karena mungkin karena nggak ada kulit lehernya ya, jadi dia nggak terlalu enak lah istilahnya kayak gitu guys. Itu biasanya habis sekitar 2-an lah, 2 bijian. Itu lah, habis itu dia ya udah mainan aja sampai pagi kalau dia lagi seneng gitu guys. Cuman kalau cuaca lagi seperti sekarang, lagi dingin banget kalau malam, biasanya si Yuka ini meskipun dia nokturnal, malam dia juga tidur guys sampai pagi. Gitu. Sampai nanti pagi Pak Pet bangunin buat kasih sarapan si Yuka. Kayak gitu guys. Jadi dikit banget si Yuka ini, dia makannya dikit banget. Emang pertama adopsi malah si Yuka ini susah banget buat makan guys. Jadi Pak Pet kasih bubur instan nggak mau, Pak Pet kasih ayam rebus nggak mau, Pak Pet kasih buah-buahan malah tambah nggak mau. Susah banget awalnya, cuman mungkin nggak tahu ya kenapa penyebabnya. Cuman lama kelamaan ya Pak Pet coba dengan makanan yang bervariasi, Pak Pet latih gonta-ganti makanan terus. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah lumayan lancar makannya, meskipun porsinya memang dikit banget gitu guys. Tuh. Porsi yang banyak juga nggak mempengaruhi musang kalian itu bisa gemuk apa enggak gitu ya. Kemudian makanan si A kalian kasihkan ke musang si B itu juga belum tentu bikin musang kalian itu gemuk kayak gitu. Karena gemuk itu juga tidak tergantung dari makanannya aja, tetapi dari faktor genetika juga guys. Seperti yang Pak Pet pernah bahas di video yang dulu yang tentang obesitas. Nah itu di situ udah dijelaskan bahwa ada musang yang makannya dikit tapi gemuk. Kemudian badannya itu sesuai dengan makannya, dikasih makan banyak gemuk, dikasih makan dikit kurus, atau dikasih makan banyak tapi dia gak gemuk-gemuk. Nah kayak gitu, itu ada banyak banget ya jenisnya kayak gitu. Jadi juga termasuk dari genetikanya guys. Nah itu tadi resep makanan atau menu makanan si Yuka sehingga gemuk seperti sekarang ini. Dikit banget emang, banyak yang gak percaya juga. Tapi emang begitulah keadaannya guys. Musang-musang yang di sini pun, misalnya ada si Angel, tuh ada si Boy, ada si Feby, kemudian ada si Jum, tuh ada si Ricky, Rika, tuh semuanya di sini. Nah itu makanannya sama guys. Kalau pagi Pak Pet biasanya kasih buah-buahan, itu pun cuman dikit. Karena kalau kita ngasihnya kesiangan, dia malah biasanya nggak mau makan karena musang ini cenderung dia tidur ya dari pagi sampai sore gitu. Kalau habis subuh tuh biasanya dia masih doyan makan. Tuh Pak Pet biasanya kasih pisang. Nanti hampir maghrib itu Pak Pet juga kasih lagi pisang, buah-buahan lagi. Nah kalau malam jam 12, jam 1 dini hari, ini biasanya kalau nggak dikasih makan lagi kan rame tuh ya. Jadi Pak Pet kasih makan lagi itu kepala ayam rebus guys. Porsinya sama, tiap musang tuh porsinya sama. Pak Pet bedainnya itu cuman dari badannya ya. Misalnya musang bulan. Musang bulan ini porsinya dia 2 kali dari musang pandan guys. Karena memang kalau dilihat dari anatomi badannya yang gede ya. Jadi Pak Pet pikir porsinya memang harus didobelin kayak gitu. Cuman dari semua musang pandan di sini, musang pandan dewasa Pak Pet samain, musang pandan yang agak remaja Pak Pet kurangi dikit kayak gitu. Jadi Pak Pet sesuaikan dengan badannya guys. Nah itu dia perkembangannya juga berbeda-beda meskipun menggunakan menu makanan yang sama. Ada yang makannya dikit tuh si Rika. Si Rika itu dia makannya dikit banget guys. Malah cenderung sering kali mogok makan tapi badannya melar, gede ya. Nah si Ricky yang ada di atasnya itu dia makannya banyak banget. Porsinya tuh pasti selalu habis tapi badannya gitu-gitu aja gitu ya. Kayak si Jum tuh juga tuh makannya tuh luar biasa, habisnya banyak banget guys. Tapi badannya segitu-gitu aja gitu ya. Si bule itu di sana, nah itu si bule juga makannya standar, nggak banyak-banyak amat, cuman badannya ya gede aja gitu. Jadi menu makanan itu juga nggak terlalu berpengaruh guys. Kalau memang genetika dari musang kalian itu dia kurus atau kecil, nah itu kemungkinan untuk gemuknya juga lumayan susah gitu ya. Nah jadi gitu guys, nggak apa-apa kalian pengen punya musang gemuk, nggak apa-apa, cuman kalian sambil pantau ya. Kalau misalnya perkembangan badan musang kalian itu udah terlalu pesat, dalam artian menggendutnya itu dia terlalu berlebihan, kalian perbanyak free room guys, atau ajakin main. Karena hal tersebut istilahnya menjadi olahraganya si musang supaya badannya itu nggak terlalu gendut-gendut amat gitu ya. Jadi jangan sampai obesitas, sekali lagi kasihan banget. Banyak penyakit yang bakal menyerang musang kalian apabila musang kalian obesitas kayak gitu guys. Jadi kalau kalian pengen
usia musang kalian lama, maka kurangi kemungkinan penyakit yang ditimbulkan oleh masalah obesitas ya. Oke, mungkin itu dulu video kita tentang menu makanan musang supaya gemuk, bukan obesitas ya, sekali lagi. Jadilah owner yang bertanggung jawab. Jangan menjadi owner yang egois. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.